Gibran kembali dirujak oleh media dan netizen. Ada apa? Bukan partai politik. Muncul kembali apa yang dalam beberapa waktu perdebatan awal ketika pertama kali Roy Suryo mengatakan, menuduhkan bahwa ada alat bantu yang dipasang untuk membantu memoles performa Gibran di dalam debat, dan itu kemudian dipatahkan. Kali ini muncul lagi ya, bagaimana media mengcapture ya, mimik dari Emil Dardak ya, yang kemudian oleh netizen kemudian ramai dikomentari dengan berbagai macam ini. Bahkan pendukung Gibran sendiri ya ada yang menyerah dan mengatakan ya lebih baik menghafal daripada tidak paham sama sekali, tidak tahu dan tidak mau menjawab, apalagi menuduhkan persoalan pertanyaan recehan. Nah, saya ingin masuk pada bagian yang saya kira perlu kita amati, kritisi dari sudut pandang yang lain. Saya melihat bahwa capture atau framing yang dibuat oleh media itu menurut saya sesuatu yang perlu dijelaskan dengan pendekatan yang menurut saya lebih rasional ya, saya kira, ketimbang bahasa-bahasa yang dihujatkan ya, dirujakkan atau oleh para netizen dan media yang memang pro pada paslon tertentu ya. Hal ini saya ingin melihat begini ya, teman-teman. Dalam ada istilah yang disebut dengan redudan atau lebih sederhananya shadowing. Ini adalah sebuah apa ya, permainan yang sebenarnya sejak kecil kita lakukan, atau mungkin menurut pengalaman saya biasa saya lakukan pada waktu kecil bahkan sampai hari ini. Ya, berbicara tentang redundance itu atau shadowing itu adalah pengulangan. Bagaimana kita mengulangi perkataan orang ketika ada orang bicara, kemudian kita mengulangi apa yang orang itu katakan, atau shadowing, ya, membayangi berdekatan dengan objek realnya. Ya, dalam hal ini objek realnya adalah perkataan-perkataan Gibran, dan kemudian Emil Dardak melakukan itu. Nah, hal yang orang kemudian tidak tangkap adalah ketika lupa siapa Emil Dardak ini. Emil Dardak ini adalah ya, tentu dalam jabatan birokrasi kita tahu beliau adalah wakil ya dari gubernur Jawa Timur. Nah, orang lupa bahwa posisi Emil Dardak dalam tim pemenangan Prabowo dan Gibran itu adalah sebagai juru bicara. Nah ini, tolong digarisbawahi, underline ini ya. Juru bicara. Nah, sebagai juru bicara siapa? Bukan juru bicara Prabowo, tapi juru bicara Gibran. Nah, sebagai seorang juru bicara, artinya dia harus ya melakukan apa yang disebut dengan ya larut dalam watak, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perkataan-perkataan seorang Gibran. Ya, jadi taruhlah pada posisi itu Emil Dardak itu sebenarnya sedang latihan, sedang menghayati perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Gibran. Bukan sedang mengajari Gibran. Ini beda. Coba perhatikan. Ya, apa yang dilakukan oleh Gibran itu smooth ya, flowing, mengalir. Tidak ada kesan bahwa dia menghafal atau sedang dituntun dengan earphone atau apa yang dituduhkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak percaya, cobalah, mintalah seseorang itu berbicara atau putarlah kembali ya debat yang dilakukan oleh Gibran, dan kemudian lakukan redundansi atau shadowing itu. Ya, pasti Anda akan sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Sehingga ya kita tidak perlulah kemudian ingin menjatuhkan orang lain dengan hal-hal yang tidak perlu. Negara ini terlalu apa ya, saya tidak mau mengatakan receh-recehan kan, untuk hanya mendiskusikan hal-hal yang begitu. Tapi kita perlu ya melihat hal-hal yang jauh lebih baik bagi masa depan. Toh nanti juga semua akan berkolaborasi. Percayalah ya, sengitnya perdebatan antara paslon nomor 2 dan 3 itu nanti akan berujung pada ya kompromi-kompromi, koalisi-koalisi ya, karena tidak ada penguasa, tidak ada partai yang kemudian tidak ingin mengambil bagian dalam pembangunan
Republik ini, bukan partai politik.